satu sistem pembayaran digital. 5 fitur nih yang ditawarkan oleh Kris. Yang pertama ada UMKM. Semua nih ya, satu cepat. Cepat itu ada Kris itu kan penyatuan QR code itu ya Mbak, jadi satu cross border. Ternyata Kris ini keren, tapi teman-teman, Mbak Nikmah ini nggak kalah keren loh. Mbak Nikmah ini kemarin lolos KPM internasional di Malaysia. Boleh dong Mbak cerita-cerita sedikit tentang gimana sih kegiatan Mbak di Malaysia itu? Oke, kegiatan aku di Malaysia itu kan termasuk dengan kuliah pengabdian masyarakat ya Dek ya. Aku bersama dengan 11 temanku itu melaksanakan KPM itu selama 28 hari di Pulau Pinang gitu. Jadi ada beberapa program juga yang kita laksanakan di sana gitu. Dengar-dengar kemarin terhubung juga sama kementerian. Ya, kementerian. Kok bisa sih Mbak? Kita berkesempatan untuk mengunjungi Sekolah Indonesia Kuala Lumpur di Wow. Kuala Lumpur gitu bersama dengan atas pendidikan dari KBRI gitu. Berarti berapa orang Mbak kemarin ke sana? 12 orang Dek. Itu selalu bareng-bareng atau gimana? Kita bisa dihitung bareng-bareng itu cuma weekend ya. Kalau misalnya hari Senin sampai Jumat kita punya program meskipun di tempat yang sama gitu kan. Kita terbagi 3 tempat sih, kita dibagi 3 tempat itu. Jadi gak bisa jalan-jalan bareng-bareng gitu, ada Mbak waktunya jalan-jalan bareng? Ada waktunya kita jalan-jalan ke ibu kotanya, bahkan sampai berkesempatan ke Padang Besar nih yang deket Thailand gitu ya, pernah gitu. Berarti Mbak itu posisinya enggak di Kuala Lumpurnya? Enggak, di yang lain, negara bagian yang lain di Pulau Pinang. Jauh dari Kuala Lumpurnya Mbak? 5 jam dari Kuala Lumpur. Wow. 5 Itu jam. naik pesawat atau lewatin laut lagi? Kita lewat tol ya, lewat darat berarti ya. Oh, lewat darat. Iya. Jalan-jalan di sana, waktu jalan-jalan di Kuala Lumpur, apa sih Mbak yang ngebedain Kuala Lumpur ini sama tempat domisili Mbak kemarin? Beda banget ya. Apa tuh bedanya? Beda banget. Kalau Kuala Lumpur itu jauh lebih padat ya, kayak kita lihat Jakarta ya, hampir sama lah ya Kuala Lumpur sama Jakarta. Kalau Pulau Pinang itu mungkin tidak sepadat yang di Kuala Lumpur gitu ya. Oh gitu, berarti sebenarnya yang ngebedain kan padat sama gak padatnya Mbak. Cuma kita kan tahu ya Mbak, Malaysia itu mungkin lebih maju dari kita gitu kan. Mungkin ya beberapa aspek aja sih, gak secara keseluruhan. Di Malaysia ini udah bisa belum Mbak? Tadi kan ada beberapa negara yang bisa digunakan untuk akhirnya kurang. Kan satu dua tiga. Mbak, di Malaysia itu kan berarti termasuk satu dua tiga. Mbak, Mbak, Malaysia itu kan berarti termasuk negara yang bisa kitanya bisa ngegunain kris kan Mbak di sana. Betul. Nah, udah bisa belum sih kemarin waktu Mbak di sana menggunakan fitur kris cross border transaction itu? Aku kan di sana baru bulan Juli ya Dek ya, sedangkan kris itu di Malaysia di bulan Mei gitu kan. Jadi karena kita masih konsumsinya mungkin ya jajan dan lain sebagainya itu ya di street food di Penang yang satu negara bagian bukan di Kuala Lumpur, itu kita masih sangat jarang sekali gitu ya menemukan kris gitu ya, itu jarang banget gitu. Tapi waktu Mbak jalan-jalan ke ibu kotanya, itu pernah Mbak menggunakan fitur kris tersebut? Kalau di Kuala Lumpur jujur kita malah jarang jajan. Kita cuma ada waktu 1 hari setengah dan itu padat sekali gitu. Kita Udah ada rundown-nya ya Mbak? Sudah ada rundown-nya, betul. Tapi sebagai yang pernah kesana melihat kondisinya gitu, menurut Mbak kalau misalkan kita ngegunain kris di Malaysia itu lebih memudahkan kita nggak sih Mbak? Jelas, ya. Gimana kita yang orang Indonesia nih biasanya kan pegang rupiah ya kan, tiba-tiba di sana ada ringgit nih, jadi kalau mau transaksi aduh di 100 ringgit ini 50 ringgit kan bingung nih kadang-kadang. Perlu dikelompok-kelompokin lagi Mbak. Ini kalau saya bayar ini sisanya uangnya yang mana ya gitu kan. Kalau pakai kris itu kan simpelnya kita bayar ini sudah bisa teruskan nih di rupiah berapa kembalinya itu sih deh, lebih efisien pindah gitu ya, langsung pindah, nggak perlu lagi aduh uangnya berapa ya tadi gitu, efisien aja gitu. Lebih mudah lah ya. Betul. Berarti kalau misalkan kemarin belum menggunakan kris, Mbak pernah ngeliat gak sih kalau misalkan di Malaysia ada sih yang mirip-mirip kris gitu?
dikeluarkan oleh Bank Sentral Malaysia itu juga ada juga yang pembayaran pakai skep gitu. Tapi mungkin Mbak belum nyoba kali ya Mbak. Iya, karena kan di sana juga terbatas ya, nggak semua bank yang kita bawa ATM banking yang kita punya itu bisa kita untuk mengakses kris di sana gitu. Jadi cuma bank-bank tertentu aja, apalagi di tahun lalu itu kan terhitung baru gitu kan. sih. Jadi masih banyak keterbatasan lah gitu. Masih terlalu awam. Betul. Jadi itu tandanya bakal dikasih kesempatan lagi Mbak Amin. buat mencoba gitu ya. Boleh. Nanti aja ikut di bagasi. Boleh ya, jangan. Menurut Mbak sebagai turis asing, gimana sih perbandingan penggunaan kris di Malaysia kemarin gitu dalam segi kemudahan dan juga keuntungan daripada cash? Yang aku sampaikan di awal tadi ya Dek ya, kalau misalnya kita nih masih awam sama ringgit gitu ya, masih perlu penyesuaian, ketika pakai kris itu jauh lebih mudah gitu kan, karena di sana bisa langsung ke kurs rupiah. Kalau misalnya kita pakai cash, kita harus hafal nih, ini 50 sen ya kan, ini 100 ringgit, itu kita harus hafal, dan itu uangnya jauh lebih kecil ya dibanding uang kita. Jadi itu sih deh, dia itu sana aja pakai cash, nominalnya, hafalin nominalnya itu juga perlu waktu gitu di sana. Waktunya kebuang untuk ngafalin gak jadi jalan-jalan. Mau bayar harus buka dompet, ini berapa ya gitu kan, jadi kan Tiba-tiba jatuh iya uangnya. tiba-tiba jatuh gitu kan, Rugi banget. gitu betul. Aduh kerennya, pokoknya pengen deh nyobain jalan-jalan ke Malaysia tuh. Amin tahun depan aja ke Malaysia deh. Amin, kalau kan ikut Mbak ya Iya, di dalam bagasi. boleh nambah. Semoga saya juga bisa berkesempatan buat nyobain kris cross border transaction ini. Mungkin sobat Genbi yang di rumah juga pengen, tertarik banget. Nanti tips and triknya tinggal call Mbak Nikmah aja. Boleh. Aduh Mbak, sebenarnya Asya nih pengen banget ngobrol sama Mbak, terus nanya-nanya tentang KPM, tentang gimana sih di Malaysia. Bisa gak sih kita ketemu Upin Ipin di Malaysia? Cuma ya waktunya terbatas gitu. Mungkin next time kita ajak Mbak Nikmah lagi ya sobat Genbi untuk acara Gibah ini. Boleh sekali. Nah sebelum berpisah sama sobat-sobat Genbi nih, boleh dong Mbak kata-kata hari ini untuk menutup segala acara hari ini. Kasih aja ya, doa sama motivasi aja ya, boleh. semoga Aca dan teman-teman Genbi yang lainnya itu berkesempatan juga menggunakan fitur cross border lah ya, berkesempatan untuk tahun depan atau tahun ini amin. untuk ke luar negeri, jadi bisa sharing lagi tahun depan bagaimana penggunaan kris di luar negeri ini supaya lebih detail gitu ya ke teman-teman yang lainnya gitu. Amin. Nah sobat Genbi, sebelum kita sampai ke Malaysia, boleh dong kita mulai nih menggunakan kris untuk jajan-jajan atau beli-beli apa gitu, pakai kris dong mulai sekarang, karena kan dengan menggunakan kris kita bisa jadi lebih eksis lah. Terima kasih loh Mbak Nikmah udah mau nemenin Asya di sini ngobrol-ngobrol, sharing-sharing pengalamannya. Terus teman-teman juga terima kasih udah mau nemenin kita ngobrol di sini. Terus ya nambah lah, mungkin bisa dengar cerita Mbak Nikmah kemarin di Malaysia gimana. Ya, makasih Aca. Mbak, teman-teman, sobat-sobat Genbi, sebelum kita nyampe Malaysia seperti doa Mbak Nikmah tadi, ayo dong mulai menggunakan kris, mulai dipakai lagi krisnya saat jajan, karena kan dengan menggunakan kris kan kita bisa tambah eksis gitu. Sobat Genbi, mungkin kita harus berpisah dulu ya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.